Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudari Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihat, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku mau dikenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Memang aku mau kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Kalau kita melihat diri kita sendiri, sikap iri, cemburu, terkadang atau sering masih ada dalam diri kita, meskipun diri kita orang beriman. Kita tadi sudah menjalani jalan salib. Kita bisa melihat diri kita, sikap batin kita, berhadapan dengan Simon dari Kirene, Veronika yang mengusap wajah Yesus, ataupun Yusuf dari Arimatea yang peduli. Ketika kita merenungkan ketiga tokoh ini, apakah sikap diri kita sendiri, perasaan apa yang muncul? Lalu ketika kita melihat sesama kita terlibat dalam kehidupan gereja dengan aktivitas yang luar biasa, persembahan diri yang luar biasa kepada gereja dan masyarakat, bagaimana juga sikap batin kita, perasaan kita? Apakah mendorong diri kita untuk terlibat, ambil bagian, ataukah kita cenderung untuk merasa ketidaksukaan muncul, sehingga membuat diri kita iri dan cemburu, dan lebih melihat sisi negatif atas keterlibatan sesama dalam kehidupan masyarakat ataupun menggereja? Masa Prapaskah adalah masa untuk merenungkan hidup Yesus sendiri, yang peduli dengan diri kita. Yesus melakukan itu bukan karena cemburu, bukan karena iri hati, tapi kehendak baik yang diperjuangkan oleh Yesus didasari oleh kehendak baik Allah sendiri, yang membawa diri kita kepada kebahagiaan, kepada keselamatan dan kedamaian itu.
Kalau Yesus didasari pemikiran manusiawi, kecewa, iri hati, cemburu, pastilah Yesus tidak akan mau melakukan pengalaman salib, pengalaman penderitaan, pengalaman kematian. Tapi Yesus mau hadir dalam kehidupan kita dengan sikap yang mau menghantar orang kepada keselamatan. Yesus sungguh menunjukkan hidup yang benar kepada kita, meskipun dirinya akan mengalami yang sulit, mengalami penderitaan. Tapi itulah yang disukai oleh orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang mengalami hidup ketidakbaikan, seperti yang diungkapkan dalam kitab kebijaksanaan. Malah kita memandang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Ketika dalam diri kita muncul ketidakbaikan, maka melihat orang lain yang baik menjadi tidak baik. Tapi ketika kita sungguh hidup benar, akan melihat orang lain yang hidup benar dan berkarya dalam kebaikan, juga akan membawa diri kita semakin setia kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.